Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai asuransi ibarat satpam. Nah teman-teman, banyak dari nasabah asuransi yang masih salah persepsi nih. Masih juga ngebahas tentang investasi di asuransi. Biasanya ini nasabah-nasabah yang galau. Padahal di awal udah jelas-jelas ngomong nih, saya mau ambil proteksi. Tapi begitu di tahun kedua atau di tahun ketiga atau bahkan pada saat menerima email bahwa dana investasinya sudah mau habis, ada nih beberapa nasabah yang kebakaran jenggot lalu minta dana investasinya yang besar. Nah, teman-teman, di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan mengenai asuransi. Asuransi itu ibarat kayak kita bayar gaji satpam, teman-teman. Jadi yang kita beli adalah rasa aman. Bahkan nggak jarang nasabah asuransi yang marah-marah dia bilang, balikin duit saya udah nyetor begitu besar, preminya udah nyetor 10 tahun, tapi ini saya nggak dapat manfaat apa-apa nih, balikin duit saya. Nah teman-teman, kalau kita bayar gaji ke satpam selama 10 tahun, lalu rumah kita aman-aman aja, nggak pernah ada maling, kira-kira teman-teman gimana tuh perasaan si satpam kalau kita minta balik gajinya? Kita ngomong sama satpam, Pak, balikin duit saya yang udah saya bayar ke Bapak selama 10 tahun. Karena saya merasa rugi nih, nggak pernah ada maling. Menurut teman-teman masuk gak tuh logikanya? Nah, begitu juga asuransi teman-teman. Kita bayar premi, di dalam premi itu ada unsur namanya biaya asuransi. Atau kalau di asuransi syariah ada namanya iuran asuransi. Biaya asuransi atau iuran asuransi itu tidak kembali teman-teman. Itu uang yang kita serahkan ke perusahaan asuransi untuk dikelola supaya kalau kenapa-napa, kalau terjadi resiko, ada nih pertanggungan sesuai manfaat yang diambil di polis asuransinya kita. Nah, dari penjelasan seperti ini aja, harusnya kita paham nih bahwa asuransi itu bukan tabungan. Jadi secara logika, kalau kita nyetor, itu udah pasti duitnya berkurang. Nah, di dalam premi yang kita setor memang sih ada unsur investasi. Tapi kita harus lihat juga nih, polis kita udah berjalan berapa lama dan seberapa besar sih investasinya itu. Jadi kalau kita mau gedein di investasinya, berarti pilihannya antara manfaatnya kita kecilin supaya biaya asuransinya mengecil, atau kita perbesar top up-nya. Top up-nya bisa top up berkala atau top up tunggal. Top up itu apa, Pak Petrus? Top up itu untuk menambahkan dana investasi pada asuransinya kita. Nah teman-teman, sekedar informasi, di dalam asuransi unit link itu ada beberapa biaya. Pertama adalah biaya asuransi, itu jelas. Biaya asuransi ini untuk membeli manfaat proteksi. Lalu ada namanya biaya administrasi, dan ada juga biaya akuisisi. Nah ini yang kadang kita kurang perhatikan, padahal di 5 tahun pertama itu biaya akuisisi itu sangat besar teman-teman. Jadi sangat jelas sekali kalau polis asuransi unit link di 5 tahun pertama biasanya dana investasinya masih kecil. Dana investasinya belum kelihatan. Kecuali kita perbesar di top up berkala atau top up tunggal. Nah teman-teman, video ini saya buat supaya kita semua menjadi sadar kembali akan cara kerja asuransi dan akan pentingnya asuransi. Ingat ya teman-teman, kalau kita beli asuransi, kita beli rasa aman. Kita membayar gaji satpam. Kalau namanya bayar gaji, artinya ada uang yang keluar, ada uang yang terpakai. Jadi dari premi yang kita setor, kalau teman-teman masih berharap kembali, berarti ada yang salah nih dengan perhitungan yang kita punya. Kalau teman-teman mau tahu perhitungan secara mendetailnya, nah teman-teman boleh tuh tanya sama pihak dari asuransinya. Customer service-nya akan menjelaskan berapa sih biaya asuransi yang di polis yang kita miliki dan berapa sih porsi investasi yang di polis yang kita miliki. Nggak jarang juga orang yang bilang dia menyesal nih, udah bayar 2 tahun tapi nggak menerima manfaat apa-apa, duitnya malah habis. Teman-teman, sekali lagi di sini saya mau kasih tahu bahwa asuransi itu beda ya sama menyimpan uang, karena asuransi itu untuk perlindungan kalau terjadi resiko. Nah, di sini saya mau bahas
cara menyiapkan dana darurat. Ada dua cara. Cara pertama adalah nabung di bank dan cara kedua adalah asuransi. Sama-sama menyisihkan 1 juta per bulan. Tapi kalau nabung di bank, begitu tengah-tengah di pertengahan ini terdiagnosa sakit kritis, tabungannya harus ditarik dan kita harus membayar seluruh biaya yang entah berapa jumlahnya yang belum tersedia nih dana daruratnya. Tapi kalau di asuransi sama-sama menyisihkan 1 juta dan amit-amit di pertengahan terdiagnosa sakit kritis, maka sudah siap tuh dana 1 miliar. Teman-teman, dari penjelasan singkat ini aja kita sadar ya bahwa beda sekali nih perhitungannya nih, karena nabung di bank itu hanya dikenakan biaya administrasi. Sedangkan di asuransi bukan hanya biaya administrasi tapi ada namanya biaya asuransi, di mana dari biaya itulah kita menukarkan uang kecil dengan uang besar. Untuk menyiapkan dana 1 miliar dengan cara nabung di bank, kita perlu waktu 166 tahun. Tapi dengan cara asuransi kita cukup dalam waktu hitungan bulan sudah ready. Nah, semoga dengan penjelasan singkat ini teman-teman boleh mendapatkan insight dan boleh paham ya bahwa inilah cara kerja asuransi. Dan teman-teman boleh bagikan video ini ke sahabat kalian yang sekiranya masih nih ngebahas tentang rugi berasuransi, udah nabung, udah nyetor 10 tahun tapi nggak pernah merasakan manfaatnya. Kalau mau merasakan manfaatnya artinya harus apa? Terjadi resiko. Justru bagi saya adalah bersyukur selama 10 tahun atau bahkan lebih nggak pernah mendapatkan manfaat asuransi. Saya bersyukur karena artinya saya sehat-sehat aja. Saya nggak mau justru harus merasakan sakit, karena kalau sakit baru bisa klaim dan mendapatkan manfaat asuransi. Jadi semoga teman-teman boleh mengerti, boleh semakin paham. Dan buat teman-teman nih yang mau menyiapkan dana proteksi sakit kritis 1 miliar, boleh ya hubungin saya di nomor yang di kanan atas nih, di 0856 7810 321. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number